ketakutannya mulai berangsur hilang. Karena oh ini orang udah percaya. Wah tolong saya, tolong saya, tolong saya. Motor saya di sana, motor saya, tolong saya. Nah, dia terus berbicara dan orang yang membawa baterai itu menyemangati nih. Jumpa lagi dengan Kantil TV. Pemirsa Kantil TV, kali ini saya akan menceritakan sebuah peristiwa mistik, peristiwa di luar nalar yang dialami oleh seseorang yang mengaku dia itu berjualan di sebuah tempat. Untuk lebih lengkapnya, kita ngopi dulu. Ceritanya berawal ketika seorang pedagang mainan. Jadi beliau itu berdagang balon menggunakan sepeda motor. Dan biasa pedagang balon itu memanfaatkan anak-anak apalagi di perkampungan. Itu bisa sakit sekali kepala kita orang tuanya ya. Karena anak-anak harus kalau mereka itu melihat sesuatu yang aneh atau bagus ya, apalagi ini untuk mainan anak-anak. Pada suatu hari dia merencanakan berdagang ke sebuah kampung yang memang kampung itu jauh sekali dari keberadaan kampung-kampung yang lainnya. Katakanlah kalau bahasa Sundanya itu nenggang gitu, nenggang. Jadi kampungnya jauh gitu dan melewati kebun, hutan gitu. Diperkirakan itu 15 menitan lah, lumayan jauh sekali. Karena itu dipandang kampung banget, dia pun merencanakan untuk pergi dan sudah menyadap informasi bahwa di kampung itu anak-anaknya banyak. Cuman dia juga berpikir bahwa untuk melewati kampung itu memang agak jauh, apalagi dia akan berdagang pada malam hari karena ada sebuah acara yang digelar pada malam hari. Dia sudah berpikir bahwa kalau seandainya dia dagang ke tempat itu, dia akan meraup keuntungan yang sangat besar. Dan itu dia pastikan, dan menurut pengalamannya mungkin seperti itu. Karena anak-anak sudah tidak bisa membantah gitu ke orang tuanya kalau misalkan ada mainan yang dia senangi. Akhirnya dia berniat untuk datang, untuk pergi ke tempat. Pada waktu itu acara dimulai sekitar jam 8-an lah. Dia menurut informasi yang dia terima, acaranya mulai dari jam 8. Mungkin dia itu habis maghrib sudah harus berangkat. Karena memang cukup jauh jarak perjalanannya, lumayan jauh lah, 15 menit, dan itu harus mempunyai keberanian yang lebih karena daerah itu dipandang angker gitu, serem gitu ya. Dia pun sehabis sholat maghrib makan, terus dia berbenah barang yang akan dia jual, dan dia mulailah berangkat. Sehabis melewati satu perkampungan yang ramai, dia menyelinap belok ke jalan satu motor, ya, setapak tapi udah ada batu-batu. Itu sudah mulai masuk ke tempat yang akan dia kunjungi ya, kampung itu yang akan dia kunjungi. Sebetulnya dia itu berkecamuk juga sih, karena banyak informasi-informasi
perjalanan malam ke kampung itu memang sangat serem, sangat betul-betul harus mempunyai keberanian yang lebih, karena ada informasi, ada inilah, ada itulah, dan itu semua berbau mistis, berbau keanehan, dan berbau hal-hal yang makhluk astral seperti itu. Cuman karena keuntungan dia berniat ini, di hatinya berpikir, kalau saya beli balon 2000 saya akan jual 7 sampai 8.000, itu kan sangat besar sekali. Oh, dia udah berpikir bahwa wah, itu akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Tapi dia juga berpikir bahwa di kampung itu adalah kampung-kampung di mana banyak pemakaman-pemakaman atau banyak makam-makam keramat gitu, banyak makam-makam leluhur yang bahkan selalu orang ziarahi banyak di situ. Dia juga sebetulnya berpikir ya dan tidak sih kalau tidak melihat keuntungan yang luar biasa besar di hadapan matanya. Kalah dengan itu, kalah perhitungannya itu, kalah perasaan takutnya itu, kalah dengan keuntungan yang besar di depan mata. Dia pun akhirnya pelan-pelan menyelinap masuk lah ke wilayah-wilayah ke hutan gitu di sana. Dengan perlahan dia bayangkan keuntungan-keuntungan yang besar itu. Seperempat perjalanan sudah mulai merasa situasinya sudah mulai seram gitu. Dimana perkampungan sudah jauh. Dia sudah tidak bisa melihat lagi listrik-listrik yang berkelip-kelip itu, yang perkampungan sebelah itu sudah nggak bisa lagi. Dia sudah tertanam di tengah-tengah hutan gitu ya, menuju ke kampung itu. Rasanya sudah mulai nggak enak. Bahkan kadang-kadang dia salah lihat hal gitu, pohon pisang, waduh, kelihatannya itu menjadi sebuah hayalannya itu menjadi asap lah, apalah gitu. Wah, karena sudah melewati perjalanan yang cukup lumayan, dia pun melanjutkan. Dan di tengah-tengah perjalanan dan memasuki jalan tanah yang kering gitu, karena kebetulan gak hujan, dia menggas motornya agak kencang karena itu udah bisa motif ketakutan. Cuman apa yang terjadi? Ketika motor berjalan dan gas dikencangin, motor malah diam. Gasnya meraung-raung tapi motor malah diam. Dia pun menoleh ke belakang, tapi gak ada siapa-siapa, hanya ada barang dagangan yang ada. Nah di situ dia masukkan persneling motornya itu ke gigi yang paling gede gitu ya, supaya motor lebih kencang tenaganya, lebih besar tenaganya. Tapi motor nggak mau bergerak, bahkan malah suara meraung-raung tapi motor dia. Kepanikan dia pun sudah memuncak. Dia pun terus meraung-raungkan gasnya. Dia pun terus sambil menoleh ke sini kemari. Nah akhirnya ketika motornya diraungkan dan motor langsung melaju kencang, dia kaget. Dan dia akhirnya nyerempet ke jurang, bukan ke jurang ya, nyerempet ke landasan jalan, ya pinggir jalan karena nggak jurang gitu ya. Sehingga motornya masuk ke parit ya, semacam parit lah, cuman tidak dalam gitu. Itu motor masuk, nah pas dia angkat udah sulit sekali. Nah, motor pun mendadak mati. Dan karena motornya mati, lampu motor pun mati, semuanya mati di situ lah. Dia tidak bisa melihat, jari dia sendiri tidak bisa dilihat. Gelap sekali, karena itu berada tepat di tengah-tengah hutan pohon-pohon besar gitu ya. Di jalan setapak, di jalan berbalas batu yang setapak. Dia pun mengangkat motor itu dengan sibuk. Cuman pas ketika dia mengangkat motor dan motor itu sudah ke atas, dia bermaksud menghidupkan motor sudah nggak hidup, di starter nggak bisa, terus disela juga nggak bisa.
Bahkan ketika dia pegang motornya, motor ada yang narik ke belakang. Oh, dari situ dia lari sekencangnya meninggalkan motor. Dan dia sudah tidak melihat motor, dia melihat dagangannya, dia lari sekencang mungkin untuk menuju ke perkampungan itu. Nah, setelah masih di hutan belantara, dia dikejutkan oleh seseorang manusia berdiri pas di bawah pohon yang sangat besar sekali, pohon kiara gitu yang besar. Dia berdiri, tapi dia membawa baterai. Kaget bukan ala kepala, karena disangka, mungkin berpikiran bahwa itu sudah bukan manusia. Akhirnya orang yang membawa baterai itu, makhluk yang membawa baterai itu bertanya, "Bang, mau kemana, Bang?" Nah, di situ dia mulai, ketakutannya mulai berangsur hilang, karena ini orang udah bertanya, "Wah, tolong saya, tolong saya, motor saya di sana, motor saya, tolong saya." Nah, dia terus berbicara, dan orang yang membawa baterai itu menghampiri, terus bertanya, "Kamu, kenapa kamu?" Berceritalah kepada orang yang ada di depannya bahwa di situ ada kejadian aneh, di mana dia ketika sedang berjalan dengan motornya ada yang menarik dan udah tidak bergerak sama sekali. Nah, ketika itu orang yang disapanya itu sudah mengerti, dan dia pun tersenyum. "Kenapa kamu? Ada apa kamu? Kamu gegabah itu. Kalau masuk ke wilayah ini, niat kamu harus bagus. Karena apa? Karena di sini masih banyak tempat-tempat angker, masih banyak tempat-tempat yang menyeramkan. Pokoknya kamu kenapa?" Ya kamu," kata dia, katanya, "tadinya saya ingin berjualan ini alat mainan, ingin berjualan balon-balon atau mainan-mainan mobil-mobilan semacam ini. Cuman ya saya paham niat saya kurang baik, karena saya akan meninggikan harganya, karena akan melihat kesempatan ketika anak-anak kecil menangis, keuntungan akan semakin besar, karena anak kecil sudah tidak bisa ditolak lagi kayak gitu." Orang yang diajak bicara pun tersenyum. Oh, itulah akibatnya dari kamu mempunyai niat gak baik. Udah, sekarang saya antar, gak usah kamu ke sana sendirian, kamu harus bawa motor lagi, ayo saya antar. Maka orang itu mengantarnya. Itu dia perasaan membawa baterai, itu dia pun juga tenang sekali. Terus sampailah dia ke motor yang ban depannya itu sedikit masuk parit gitu ya. Dia angkatlah motor itu, dan nggak terjadi apa-apa. Ketika motor itu diangkat dan si orang itu menyenterkan baterai, itu nggak terjadi apa-apa. Bahkan itu ringan sekali, karena memang bukan parit yang cukup dalam gitu. Nah, setelah itu si pedagang itu mengajak si orang itu, "Ayo, kalau gitu kan mau ke kampung sebelah, ayo ikut aja." Nggak usah," kata si pedagang itu, kata si orang itu, nggak usah, saya nggak akan ikut." Dan orang itu memang udah dia kenal sih sebetulnya, makanya dia santai sekali, tenang sekali. Nah, mau kemana emang? Saya mau berjalan kaki ke sana." "Nggak apa-apa, ke kampung sebelah aja, silakan aja, kamu udah ke sana aja." Motor dihidupin, motor enak, motor nggak ada masalah, motor melaju lancar. Dia sudah agak tenang, karena dia tahu bahwa si temennya dia itu, ya orang yang kenal dia itu, ada di belakang. Bahkan dia berjalan kaki, dia pun tenang. Dan akhirnya dia pun sampai di tempat yang dituju.
Ketika dia sampai di tempat yang dituju, saat di dekat panggung acara itu, dia bertemu lagi dengan orang yang tadi menolong. Kenapa kamu ada di sini? Kan tadi kamu di sana. Enggak, saya di sini. Nah, si pedagang balon itu berhenti sejenak berpikir, terus kakinya lemes, dia terduduk. Jadi yang tadi ngobrol sama saya itu berarti bukan kamu. Kata temannya itu, bukan, saya dari tadi di sini karena saya panitia di sini. Kapan saya ke sana? Nah, disitulah si tukang mainan itu berdagang karena dia sudah tenang, walaupun dia digelayuti dengan pemikiran-pemikiran siapa itu dan kenapa bisa seperti itu. Akhirnya dia ingat dari pesan si orang yang tadi bertemu itu, yang temannya itu, padahal kan temannya ada di sini. Oh, berarti kita harus mempunyai niat baik. Dan akhirnya si pedagang mainan itu, si pedagang balon itu menjual mainannya sesuai dengan orang-orang jual. Dan dia pun meminta maaf di hatinya untuk tidak melakukan lagi niat jahat seperti itu, atau niat busuk, atau niat merugikan orang lain, atau berlebihan seperti itu. Si tukang balon akhirnya tidur di tempat temannya yang barusan ketemu, karena dia tidak berani untuk pulang sendiri itu di malam. Nah, ini juga dari cerita ini kita bisa menjadikan pelajaran bahwa niat baik itu akan selalu baik. Dan ketika kita berniat tidak baik, ada saja kejadian yang menghalangi. Apalagi kejadian seperti ini yang menghalangi makhluk-makhluk astral semacam itu. Jadi ingat, berjualanlah yang baik, sehingga nantinya akan baik di kemudian hari. Oke, sahabat Kantil TV, kali ini di episode tukang balon ini kita akan berhenti sejenak. Dan untuk kalian yang belum like, subscribe, dan share channel ini, silakan Anda lakukan sekarang, karena dengan itu kalian sudah membantu channel ini untuk lebih berkembang dan untuk memberikan cerita-cerita yang lebih seru lagi di kemudian hari. Oke, sampai di sini. Wassalam. Go.